pemirsa, kembali lagi dalam program Kampus News Update, sumber informasi terpercaya seputar dunia jurnalistik kampus. Bersama saya Nila Tunisa yang akan menemani Anda dalam Learning Journal Report mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita bersama dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Pada pertemuan ke-8 ini, suasana kelas terasa sangat hidup. Sebelum masuk ke sesi presentasi utama dari kelompok 5, terlebih dahulu kita saksikan penampilan praktik pembawaan berita dari kelompok 6 yang menampilkan simulasi reportase televisi dengan peran lengkap layaknya newsroom profesional dalam simulasi ini. Nuruniyah berperan sebagai news anchor yang membawakan berita dengan gaya tegas dan profesional. Sementara itu, Rijal tampil sebagai reporter lapangan yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian dengan gaya komunikatif dan informatif. Adapun Rifat, selain menjadi narasumber, juga bertugas sebagai operator teknis yang memastikan kelancaran tayangan. Kemudian, Raihan Pramudia dan Sofiana turut berperan sebagai narasumber yang memberikan pandangan mendalam terhadap isu yang dibahas. Simulasi ini berhasil memperlihatkan kemampuan kelompok 6 dalam menerapkan teknik reportase langsung, menyusun naskah berita, serta penampilan peran yang efektif antara anchor, reporter, dan narasumber. Sebuah praktik yang mencerminkan profesionalitas calon jurnalis muda di masa depan. Usai penampilan dari kelompok 6, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi utama dari kelompok 5 yang membahas materi bertajuk Optimalisasi Kinerja Departemen Produksi Pemberitaan melalui CAR dengan pendekatan jurnalisme data dan sains. Materi ini mengupas bagaimana teknologi berbasis data dan komputer dapat membantu proses produksi berita menjadi lebih efisien, akurat, dan beretika. Kelompok 5 yang terdiri dari Siti Nur Alisa, Faikotu Amalia Azahra, Nuruniyah, Nurul Fadia, dan Fadil Jiban Purnama menjelaskan secara komprehensif bagaimana CAR mampu mengubah cara kinerja newsroom modern. Dalam pemaparannya, kelompok 5 menjelaskan bahwa di era digital saat ini, Departemen Produksi Berita menghadapi tantangan besar, mulai dari kecepatan, verifikasi data, hingga di verifikasi platform media. Disinilah peran CAR hadir sebagai alat bantu penting untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data, sehingga berita yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan berbasis bukti. Kelompok 5 menekankan 3 pilar utama optimalisasi kinerja. Manajemen media yang menuntut profesionalisme dan integrasi kerja antar bagian, CAR yang berfokus pada analisis data berbasis teknologi dan jurnalisme data dan sains, yang memadukan pendekatan ilmiah dalam setiap proses produksi berita. Ketiganya terpadu dengan etika komunikasi Islam seperti sidik, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan adil keadilan sebagai fondasi moral jurnalis muslim. Selain membahas teori, kelompok 5 juga menyoroti tantangan penerapan CAR di lapangan, seperti keterbatasan CDM yang belum familiar dengan alat analisis data seperti Python atau tabel, serta minimnya infrastruktur digital di beberapa redaksi media Indonesia. Namun mereka memberikan solusi strategis yang realistis, diantaranya yaitu pelatihan literasi data bagi jurnalis dan editor, pembangunan database internal untuk mendukung riset berita, kolaborasi dengan lembaga riset, dan penegakan etika berbasis Maqasid al-Syariah agar data digunakan untuk kemaslahatan publik. Pada bagian penutup, kelompok 5 menyimpulkan bahwa penerapan CAR bukan sekedar soal efisiensi teknis, tetapi juga bagian dari dakwah moderat melalui jurnalisme data. Dengan CAR, jurnalis dapat menyajikan berita yang tidak hanya cepat, tetapi juga benar, bermanfaat, dan sesuai nilai-nilai Islam. Luar biasa, sebuah pembelajaran yang tidak hanya menambah wawasan teknis, tetapi juga memperkuat nilai etika dalam dunia jurnalistik.
Demikian Learning Journal Report, pertemuan ke-8 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma MSI dan seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, tetap semangat, tetap kritis, dan terus menjadi jurnalis yang beretika. Saya Nila Tunisa pamit undur diri melaporkan untuk tugas kuliah. Terima kasih.